Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-61. Sudah ya. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 61 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Saya baca seperti ini. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Amin. Ya, hari ini saya memberikan tema kamulah garam dunia. Ya. Sesuai dengan Injil Matius. Ya. Kamu adalah garam dunia. Artinya bahwa kita anak-anak Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah berkata bahwa kita adalah garam, ya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan betul-betul melihat bahwa apa yang ditulis dalam perjanjian lama itu sepadan dengan apa yang ditulis dengan perjanjian baru. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya memberikan tema kamulah garam dunia. Yang lalu ketika kita mulai membahas pasal yang ke-61 ayat 1 dan 2, saya menjelaskan bahwa bagi orang Yahudi, kehadiran Mesias itu sangat penting. Karena ketika Mesias hadir, maka semua yang dijanjikan Allah terhadap Israel akan digenapi. Nah, itulah sebabnya saya berkata waktu itu bahwa setiap ada fenomena besar yang dikerjakan oleh Allah di Israel, mereka selalu bertanya, apakah itu Mesias atau tidak. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena terjadi ketika terjadi Yohanes membaptis, maka mereka menyuruh bertanya, apakah dia Mesias? Dan ketika Yesus juga melakukan banyak mujizat, maka yang ditanya adalah mujizat. Kenapa saudara? Karena memang kitab Yesaya ini adalah menggambarkan kehadirannya seorang Mesias. Pasal 61 ini akan menggenapi seluruh janji-janji yang akan dikatakan oleh Tuhan melalui kitab nabi-nabi, yaitu pemulihan. Ya, pemulihan bangsa Israel. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, nanti ketika Yesus datang kedua kali, maka Israel itu akan secara jasmani akan dipulihkan sesuai dengan nubuat-nubuat perjanjian lama, tetapi sekaligus juga gereja akan melihat bagaimana penggenapan kehadiran Yesus di dalam gereja setelah Yesus datang. Nah, yang kedua saudara, ketika kita membahas ayat 3 kemarin minggu, kita menemukan kualitas orang-orang yang dipulihkan oleh Mesias itu. Ya. Jadi di kitab Yesaya pasal 61 ini dijelaskan bahwa ketika Mesias itu datang, ketika Mesias itu datang di dalam dunia ini, maka dia akan memulihkan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu. Mereka akan menjadi seorang yang seperti mau ke pesta. Ya. Kain kabung diganti menjadi kain pesta. Kepala didebu menjadi diganti dengan mahkota ke pesta, minyak ke pesta. Jadi gambaran orang-orang yang ada di dalam Tuhan yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa ketika Mesias itu datang, maka ada gambaran bagaimana pribadi orang yang sudah dipulihkan itu. Jadi orang-orang yang sudah dipulihkan itu akan menjadi orang-orang yang luar biasa.
Makanya saya mengatakan hari ini, kita adalah garam dunia. Jadi sampai orang nanti akan mengatakan bahwa orang-orang yang dipulihkan itu, orang lain akan berkata mereka adalah pohon terbantin kebenaran. Sampai orang-orang mengatakan mereka betul-betul tanaman Tuhan. Itu karena setiap orang yang dipulihkan oleh Tuhan itu ada perubahan secara fisik. Ya, bukan tubuhnya yang berubah, tapi karakternya. Ya, ya. Karakternya itu kelihatan di fisiknya, itulah yang berubah. Itulah sebabnya saya mengutipnya kemarin, ya, di dalam perjanjian baru di kitab Galatia dikatakan, tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, buah roh ialah, tetapi buah roh ialah, itu adalah orang-orang yang penuh dengan roh, sukacita, kesabaran, damai sejahtera. Itulah gambaran orang-orang yang dipulihkan. Jadi kemarin kita melihat orang-orang yang dipulihkan itu, gambarannya sudah ada dalam perjanjian lama seperti orang mau ke pesta. Tapi dalam perjanjian baru lebih dipertegas lagi, buah orang yang penuh dengan roh, yang dipulihkan, itu adalah orang-orang yang dikasih Roh Kudus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Buahnya adalah, kelihatannya adalah, karakternya adalah apa yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu, yaitu buah roh. Ya, itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat itu menjelaskan ketika Mesias itu datang, memulihkan orang-orang, maka akan terjadi seperti itu. Nah, hari ini kita masuk di dalam ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat itu berkata seperti yang sudah saya tulis di situ. Mereka, saya memberikan garis tebal di situ berwarna khusus, ya, kuning telur. Mereka, karena kata mereka itu perlu kita melihat, akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka, ya, akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Jadi ada kata mereka yang akan membangun kota, membangun negeri, seperti apa yang dituliskan di pasal yang ke-60, yang akan membangun itu adalah mereka. Nah, kata mereka itu siapa? Mereka adalah, kata yang mereka itu adalah orang-orang yang dipulihkan. Ya. Jadi kata mereka yang ditulis di situ, mereka akan membangun adalah mereka orang-orang yang sudah dipulihkan. Orang-orang yang wajahnya seperti ke pesta. Orang-orang yang hidupnya seperti orang yang bernyanyi. Oh, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu. Tadi, mereka lah yang akan membangun. Ya, membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Saudara lihat, kenapa ditulis berabad-abad? Padahal mereka hanya 70 tahun di sana. Ya, sesungguhnya dunia, bangsa yang sudah rusak itu bukan hanya 70 tahun. Ya, mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi reruntuhan itu sejak Adam sudah menjadi runtuh apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tetapi itu akan dipulihkan kembali. Siapa yang akan membangun? Mereka yang dipulihkan. Ya. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu. Nah, saudara lihat, sejak dahulu menjadi sunyi. Ya, mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang turun-temurun menjadi sunyi. Nah, ini adalah pekerjaan orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, karena itu kita akan melihat, berarti yang pertama yang akan dikerjakan oleh Allah adalah karakter manusia. Ya, karakter manusia. Jadi yang ketika Mesias datang, saya sudah katakan kepada saudara, kedatangan Mesias itu 2 kali. Kedatangan pertama adalah mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama, perdamaian kita dengan Allah. Itu yang pertama yang dipersiapkan. Itulah sebabnya dia harus mati di kayu salib
sebagai ganti kita, mempersiapkan di mana kita akan diperdamaikan dengan Tuhan, di mana kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan yang kedua, maka dia memberikan Roh Kudus untuk apa? Mempersiapkan karakter. Nah, saudara lihat bahwa yang dipersiapkan itu yang pertama sekali adalah karakter setiap manusia. Karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sering mengutipnya kembali di kitab Yesaya itu. Siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ini adalah karakter. Ini adalah karakter. Apa yang ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Buah roh ialah, itu adalah karakter. Itu adalah hidup orang-orang yang percaya. Setelah dipulihkan oleh Kristus Yesus melalui memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka ketika kita penuh dengan roh, buahnya adalah karakter. Buahnya adalah karakter, karena itulah jaminannya. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi karakter ini akan membangun. Ketika karakter itu datang, maka akan membangun dunia yang baru. Ya. Maka ketika karakter itu muncul, maka akan membentuk dunia yang baru. Dunia di mana manusia akan melihat dan menonton setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan dilihat dan akan ditonton sesuai dengan firman Tuhan berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Mereka akan melihat dan kemudian mereka akan dipengaruhi. Mereka akan dipengaruhi, mereka akan terbangun rohnya. Mereka akan mulai lari kepada kebenaran. Mereka akan menemukan kebenaran. Mereka akan berduyun-duyun masuk ke dalam kebenaran. Nah, itulah yang dimaksud bahwa Yerusalem akan dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena karakter itu tadi akan mengubah setiap orang. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran bahwa Allah memulai dengan membangun karakter oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena dengan karakter inilah nanti orang bisa membangun. Kalau kita tidak dipulihkan, maka kita tidak akan pernah bisa membangun dunia yang baru. Ya, kalau orang Israel belum menerima Mesias, mereka tidak akan pernah bisa membangun dunia yang baru. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka akan membangun. Mereka siapa? Mereka yang telah dipulihkan. Jadi dipulihkan dulu. Karena itu setelah dipulihkan mereka adalah garam dunia. Kemudian mereka yang telah diubahkan itu akan membangun. Ya. Saya katakan tadi yang pertama, kalau kita melihat mereka itu, maka mereka adalah orang-orang yang dipulihkan. Jadi karakter duluan dibangun. Jangan katakan yang penting percaya. Percaya kalau karaktermu tidak berubah, itu dipertanyakan. Karena buah roh ialah karakter, saudara. Ya. Karena buah roh adalah karakter. Ya. Jadi kalau karakternya tidak berubah, roh tidak ada pada dia. Roma pasal 9 berkata, siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Karena itulah sekali lagi, jaminan ayat berkata, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Nah, kemudian hanya mereka, itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun ini kita harus belajar dan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena itulah saya katakan tahun depan kita akan belajar dari kisah para rasul, di mana kita harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Ya. Ini khusus Israel. Tolong di mute yang tidak yang berbicara itu ya, yang lain.
Ini khusus Israel, bahwa tanah yang dipatok, ya, yang dibangun itu tadi, itu khusus untuk orang Israel. Saya sudah berkata bahwa tanah yang dipatok oleh Tuhan, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, itu tanah yang dipatok itu akan dibangun. Ya, akan dibangun oleh orang Israel kelak. Itu sebabnya mereka berduyun-duyun untuk melawan itu. Itulah sebabnya orang Israel juga berusaha, karena itu akan dibangun sesuai dengan nubuatan para nabi. Karena itu yang dibangun itu secara fisik, itu tanah yang dipatok oleh Tuhan itu akan dibangun. Tetapi di gereja, hukum gereja itu berbeda. Hukum gereja tidak perlu memikirkan pembangunan Sion. Tidak ada. Gereja tidak penting itu. Karena yang akan digenapi bagi dua penggenapan adalah Israel. Yang pertama, secara jasmani mereka akan digenapi pembangunan mereka, tetapi kita tidak ada di dalamnya. Kita ada di dalam gereja. Penggenapan gereja kita akan mengalami. Tetapi Israel juga akan mengalami penggenapan gereja. Karena Kristus itu adalah gereja. Ya, itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara fisik nanti mereka juga akan terbangun. Karena itu yang kedua ini, mereka akan dibangun. Tetapi kalau yang pertama, karakter itu, semua yang di dalam Kristus akan diubahkan karakternya. Tetapi bangunan fisik kota Yerusalem itu akan dibangun secara sendiri penggenapannya. Tetapi pembangunan kota yang baru juga secara gereja akan dilaksanakan. Sebab dunia yang baru itu bukan patok, tetapi di mana keadaan di sekeliling orang-orang benar, ketika mereka menjadi garam, mereka akan mengubah dunia menjadi dunia yang baru. Nah, kita lihat ayat 6 pasal 61. Ya. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, ya. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Nah, bagian yang kedua itu khusus untuk orang Israel. Tetapi bagian yang pertama itu semua, baik siapapun yang di dalam Kristus, dia harus menjadi seperti itu. Karena semua yang di dalam Kristus, karakter harus berubah. Ya, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Orang yang dipulihkan itu, ya. Orang yang sudah ada di dalam Kristus, dia adalah orang yang dipulihkan itu. Mereka itu akan disebut imam Tuhan. Ya. Mereka akan disebut imam Tuhan. Dan mereka akan dinamai pelayan Tuhan. Nah, saudara perhatikan, ini penting kita perhatikan. Tetapi kamu, yaitu siapa kamu? Orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan akan disebut imam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, ya, apakah kita ini sudah menjadi imam Tuhan? Ya, ini penting. Ya, apakah kita ini imam Tuhan? Ya, yang bersuara itu tolong di mute, ya, tolong di mute. Bukan. Apakah kita sudah jadi imam Tuhan? Nah, imam itu kan pengantara. Jadi imam itu adalah ada di tengah-tengah, orang Israel di bawah, umat Israel ada di bawah, dan Tuhan ada di atas. Di tengah-tengahnya imam. Imam itu akan melaporkan umat Tuhan kepada Tuhan. Seperti inilah umat Tuhan. Kemudian Tuhan akan berkata kepada imam melalui firman Tuhan, menyampaikannya kepada jemaat. Jadi imam itu kepada Tuhan berdoa buat orang-orang di sekitarnya yang diimami, ya, yang diimami.
Ini kalau kaum bapak seharusnya sudah mengerti ini. Karena kita sudah belajar ini. Nah, kalau kaum bapak itu sudah memahami ini. Jadi imam itu adalah pendoa untuk orang-orang yang diimami. Ya. Saudara perhatikan, ketika orang sudah diubah, ketika karakternya sudah diubah, tugasnya selalu berdoa. Ya. Karena itu kalau ada anak Tuhan bosan berdoa, ini tanda tanya. Kalau ada anak Tuhan yang berdoanya simple-simple, ini tanda tanya. Sepertinya dia tidak punya beban untuk yang lain. Dia tidak punya beban untuk anak cucunya. Dia tidak punya beban untuk orang tuanya. Dia tidak punya beban untuk keluarganya. Orang yang simple-simple berdoa, bahkan tidak kerasan berdoa, ini dipertanyakan. Nah, orang yang penuh dengan roh, orang yang sudah hidup di dalam roh, biasanya dia suka berdoa. Kenapa? Karena orang yang sudah diubahkan karakternya itu, biasanya dia suka berdoa. Setiap sesuatu yang dia lihat tidak benar, dia akan memulai dengan doa. Ya, tidak ada orang yang anak Tuhan mengubah sesuatu tanpa dimulai dengan doa. Ya. Jadi perubahan itu harus dimulai dengan doa. Karena kita mengerti hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Itulah sebabnya setelah dengan doa, kita menunjukkan penampilan yang baru. Ya. Dengan doa, Tuhan menolong kita, Tuhan menolong mereka. Dengan karakter kita, kita akan menunjukkan yang benar, mereka yang salah. Ya. Kalau kita tidak bisa menunjukkan yang benar, orang lain tidak akan melihat dirinya yang salah. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu karakter imam itu suka berdoa. Nah, hari ini apakah kita sudah menjadi imam? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Ya. Apakah yang kita lihat ini seperti keadaan sekarang? Apakah kita pernah berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kita terbeban untuk mengubah itu? Nah, itulah seorang imam. Dan orang-orang yang diubahkan itu, orang yang sudah menerima pemulihan itu, orang yang ada di dalam Kristus, itu tugasnya adalah imam, menjadi imam Tuhan, iya kan? Nah, saudara, bagaimana hidup kita? Ya, jangan-jangan kita tidak pernah berdoa. Ya, beban untuk anak-anak aja kita tidak pernah pikirkan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah diubahkan, orang yang karakternya sudah diubahkan, orang yang penuh dalam roh, orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Salah satu penunjuk ciptaan baru itu, dia adalah menjadi imam, pendoa syafaat, dan penyampai firman. Nah, kalau saudara melihat penyampai firman, apa yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 28, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Saudara lihat apa yang harus dikerjakan anak Tuhan yang sudah diubahkan itu. Apa yang dikerjakan anak Tuhan yang sudah diubahkan itu? Mereka adalah pendoa. Mereka adalah pemberita. Ya, ini adalah imam. Ya. Ini adalah imam Tuhan. Nah, kalau ada anak Tuhan yang tidak suka berdoa, yang tidak rindu berdoa, bahkan yang mengabaikan doa dengan segala macam pekerjaan. Nah, saya heran, saudara. Karena saya khawatir sebab jangan-jangan belum di dalam Tuhan. Nah, itu. Jadi orang yang diubahkan itu mereka akan disebut imam Tuhan. Mereka akan disebut karena orang lain melihat. Bukan dia yang menyebut. Kalau aku yang menyebut aku imam, ya belum tentu benar. Tetapi kalau orang lain yang mengatakan aku imam, maka itu adalah pandangan mereka. Pandangan mereka itu apa? Dari apa yang dilihat. Dari cara hidup saya. Dari cara pribadi saya. Maka mereka bisa menyimpulkan, mereka akan menyebutkan imam Tuhan. Nah, saudara perhatikan ayat ini dengan baik. Orang yang sudah dipulihkan itu, dia akan menjadi imam Tuhan, disebut imam Tuhan. Yang kedua, apakah
kita sudah menjadi pelayan Tuhan. Sebab ayat itu tadi berkata mereka akan disebut pelayan Tuhan. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan pelayan Tuhan? Melayani Tuhan kan? Ya. Apakah kita melayani Tuhan atau melayani perut kita? Hah? Ini sebuah pertanyaan penting. Ya. Kita berdoa untuk perut kita supaya diberkati pekerjaan kita, tetapi bukan karena pelayan Tuhan. Ya, karena pelayan Tuhan itu diberkati atau tidak diberkati bagi dia itu tidak penting. Yang penting melayani. Ya kan? Jadi bagaimana? Apakah kita disebut pelayan Tuhan atau pelayan perut? Nah, itu yang Paulus katakan. Perut mereka adalah Tuhan mereka. Ya. Saudara perhatikan ayat ini jelas. Tetapi orang yang sudah diubahkan, orang yang sudah dipulihkan, orang yang penuh dengan roh, orang di dalam Kristus, itu orang lain akan menyimpulkan, iya, mereka itu melayani Tuhan. Ya. Dari mana dia lihat? Dari seluruh kehidupan kita. Dari mana dia lihat? Dari seluruh karakter kita. Dari mana dia lihat? Dari seluruh apa yang kita lakukan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang diubahkan itu akan seperti ini. Tidak heran Matius 6 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka itu akan semua ditambahkan. Jadi tujuan pelayan Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Tujuan pelayan Tuhan adalah mencari kerajaan Tuhan. Tujuan pelayan Tuhan adalah melayani Tuhan. Bukan tujuan untuk kaya. Bukan tujuan untuk diberkati. Bukan tujuan untuk hidup di dalam dunia ini. Sebab hidup di dalam dunia ini dipelihara oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan karakter kita? Bagaimana dengan sikap hidup kita? Bagaimana dengan pribadi kita? Apakah kita pelayan? Ya. Apakah kita pelayan Tuhan? Atau berfokus kepada kebutuhan? Nah, ini penting, saudara. Ini penting kita pahami. Sebab orang-orang yang diubahkan Tuhan ini, kita memahami ini supaya kita mengerti apakah kita sudah di dalam Tuhan apa belum. Jangan bingung karena belum berbahasa roh. Ya. Kalau saudara belum berbahasa roh, tetapi saudara adalah imam Tuhan, saudara adalah pelayan Tuhan, saudara sudah hidup di dalam roh. Tetapi sekalipun saudara berbahasa roh, tapi kalau saudara belum jadi imam, kalau belum jadi pelayan, saudara belum penuh dengan roh. Karena ayat ini adalah membuktikan, menunjukkan karakter hidup orang yang sudah dipulihkan. Ya. Karakter hidup orang yang sudah dipulihkan itu adalah tugasnya ini. Menjadi imam dan menjadi pelayan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya memberikan tema. Kamulah garam dunia. Kitalah yang akan mengubahnya. Melalui apa? Melalui problem hidup kita. Melalui cara hidup kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita adalah garam dunia. Dimulai dari apa? Berikan dirimu kepada Kristus untuk dipulihkan. Penuh dengan roh. Maka kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan. Mari kita berdoa.